Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga di pagi yang cerah dan penuh berkah ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kita. Ingat, fisika itu mudah dan menyenangkan. Oke, kemarin kita belajar tentang gerak melingkar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda itu apa sih, Kak? Nah, kemarin kita ketahui bersama bahwa contoh dari gerak melingkar adalah ban sepeda. Nah, kita juga tahu ban sepeda itu bisa bergerak karena sepeda tersebut dihubungkan dengan roda yang lain. Nah, maka kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan roda-roda. Oke, lanjut ya. Nih, pembagian hubungan roda-roda itu ada tiga. Yang pertama sepusat, yang kedua bersinggungan, yang ketiga terhubung dengan tali. Jadi ada tiga nih. Yang pertama sepusat. Sepusat itu seperti apa sih, Kak? Nih, sepusat gambarnya seperti ini. Ada dua roda, bisa lebih ya. Kita contohkan dua. Ada dua roda yang dihubungkan dalam satu poros. Nah, ini namanya roda yang dihubungkan secara sepusat. Adapun ketentuan dari hubungan roda yang dihubungkan secara sepusat adalah arah putarnya sama atau searah. Yang kedua, kecepatan sudutnya sama besar. Nah, maksudnya arah putarnya sama atau searah. Nih, kalau misalnya roda satu yang putarnya ke searah jarum jam, maka otomatis yang roda kedua karena dua-duanya terletak dalam satu poros, maka arahnya juga kan sama, searah jarum jam. Yang kedua, kecepatan sudutnya sama besar. Nah, karena arahnya sama dan dihubungkan dalam satu poros, ini ketika roda yang satu menempuh 90 derajat, maka roda yang dua pun sama-sama dia menempuh 90 derajat. Oke, ingat kemarin pas kita belajar tentang gerak melingkar, kita mengetahui hubungan antara omega atau kecepatan sudut dengan kecepatan linear, di mana hubungannya terdapat dalam persamaan ini. V sama dengan omega dot R atau omega kali R. Nah, di mana V adalah kecepatan linear, omega adalah kecepatan sudut, dan R adalah jari-jari rodanya. Dari persamaan ini, ketika kita otak-atik, maka kita bisa menentukan persamaan apa? Persamaan omega. Omega sama dengan ini apa? V per R. R-nya pindah dari kanan ke kiri karena perkalian pindah ruas, maka jadi pembagian. Maka kita juga bisa mendapatkan persamaan lagi nih. Kita bisa mendapatkan persamaan lagi dari hubungan roda-roda yang dihubungkan secara sepusat. Yaitu apa? V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, lanjut ya. Nah, ini adalah hubungan roda-roda yang bersinggungan dan terhubung dengan tali. Nah, ini kakak gabung jadi satu pembahasan ya. Nih, bersinggungan. Bersinggungan seperti apa sih, Kak? Gambarnya. Nih, bersinggungan adalah seperti ini nih. Ada dua roda yang dihubungkan pada tepi rodanya. Jadi, tepi rodanya itu saling bergesekan atau saling menempel. Ya, dalam bahasa fisikanya adalah bersinggungan. Nah, yang kedua, terhubung dengan tali. Gambarnya seperti apa, Kak? Nih, gambarnya seperti ini nih. Ada dua roda yang terpisah dan keduanya dihubungkan dengan sebuah tali. Ya. Terus bagaimana ketentuannya, Kak? Nih, ketentuan dalam roda yang bersinggungan. Arah putarnya berlawanan. Yang kedua, kecepatan linear sama. Nih, arah putarnya. Kalau misalnya benda yang satu diputar searah jarum jam, ketika mengenai roda yang kedua, maka roda yang kedua putarannya sama atau berbeda? Putarannya akan berbeda ketika dia mengenai, maka dia akan berputarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, oke. Terus lanjut yang kedua, ketentuan roda terhubung dengan tali. Untuk ketentuan roda yang terhubung dengan tali ini arah putarnya sama atau searah dan kecepatan linear sama. Jadi antara roda yang dihubungkan secara bersinggungan dan
terhubung dengan tali, ada kesamaan tuh apa? Nih, kecepatan linearnya sama. Maka kita bisa menentukan persamaan dengan hubungan omega dan kecepatan linear tuh. Dimana V1 sama dengan V2, maka omega 1 dikalikan R1 sama dengan omega 2 dikalikan R2. Di sini kakak nggak tulis keterangannya ya, karena kalian pasti sudah hafal. Oke, contoh soal 1. Dua buah roda A dan B dihubungkan dengan tali. Jari-jari roda A adalah 20 cm dan roda B adalah 10 cm. Jika roda A diputar dengan kecepatan sudut 8 pi radian per second, berapakah kecepatan linear dan kecepatan sudut roda B? Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Nah, diketahui RA, jari-jari A 20 cm. Ingat, kita harus pakai satuan internasional. Kita ubah ke meter. Jadi 0,2 meter. RB 10 cm. Kita ubah menjadi 0,1 meter. Omega A atau kecepatan sudut A berapa? 8 pi radian per second. Terus yang kedua ditanya. Pertama, A adalah kecepatan linear roda B dan B adalah kecepatan sudut roda B. Nah, kakak sarankan kalau misalnya kalian mengerjakan soal fisika, kalian ditulis nih, diketahui sama ditanya. Soalnya kenapa? Biar kalian nggak bolak-balik baca soalnya, biar lebih simpel kayak gitu. Nah, langsung kita jawab. Jawab. Maaf. Jawab. Nih. Kecepatan roda B. Ingat, persamaan dihubungkan dengan tali. Ketika dihubungkan dengan tali, maka yang sama apa? Yang sama adalah kecepatan linearnya. VA sama dengan VB. VA sama dengan omega A kali RA. Kecepatan sudut A dikalikan jari-jari roda A. 8 pi dikalikan 0,2 sama dengan berapa? 1,6 pi radian per second. Nah, karena kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear roda B, maka kita langsung tahu nih, kecepatan linear roda B adalah 1,6 pi radian per second. Nah, terus yang kedua, kecepatan sudut roda B. Nah, kecepatan sudut roda B kita tadi telah mengotak-atik persamaannya ya, di mana kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear dibagi jari berapa tuh? 1,6 pi bagi 0,1, ketemunya berapa? 16 pi radian per second. Oke, mudah banget kan? Oke, mari kita lihat. Nah, di sini kakak akan menampilkan beberapa contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang di dalamnya menerapkan konsep hubungan roda-roda. Yang pertama adalah ini kalau misalnya laki-laki pasti paham. Ini ada di salah satunya mesin sawah atau mesin diesel. Dan yang kedua nih, kalau ini semuanya pasti sudah tahu ya, adalah di rantai sepeda motor maupun sepeda. Dan yang ketiga adalah nih di dalam mesin. Nah, di dalam mesin itu di sana terdapat konsep hubungan roda-roda yang sangat komplit, baik itu yang dihubungkan dengan tali yang saling bersinggungan ataupun yang satu poros. Oke, selain contoh ini mungkin adik-adik bisa memberikan contoh yang lain ya. Bisa kalian tuliskan di komentar. Nah, buat penutup nih, ayo silahkan dicoba. 3 buah roda, cuma satu soal ya. 3 buah roda A, B, dan C masing-masing berjari-jari 16 cm, 10 cm, dan 40 cm. Seperti gambar. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut sebesar 20 radian per second, tentukanlah A kecepatan sudut roda B, B kecepatan sudut roda C, dan C kecepatan linear roda C. Oke, jangan lupa dikumpulkan tugasnya ya. Ini mudah banget kok. Terima kasih.
Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ingat, fisika itu mudah dan menyenangkan.